Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Erniawati. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Ibu berharap kalian semua sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah ya. Tetapi Ibu berharap tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, untuk meraih ilmu ya. Ibu juga berharap ya semoga virus ini segera berakhir ya, sehingga kita dapat bertemu ya, bertatap muka secara langsung di kelas ya. Mungkin kalian juga kangen dengan ibu ya, begitu juga dengan ibu kangen dengan kalian ya. Baiklah anak-anak, kita mulai materi yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti mampu diterapkan oleh masyarakat. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat kekal dan penjabarannya dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman ya. 1. Pengertian Pancasila. Pada dasarnya, istilah Pancasila telah dikenal pada abad 14, yaitu sejak zaman Majapahit. Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tamtular ya. Pancasila ini merupakan dasar falsafah kehidupan berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada pengertian Pancasila menurut para ahli kenegaraan. Yang pertama menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro SH. Nah, beliau berpendapat bahwa Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Yang kedua, menurut Insinyur Soekarno, ya, beliau berpendapat bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat, ya. Yang terakhir, pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik ya. Lanjut. Yang kedua, fungsi sila-sila Pancasila. Yang pertama, fungsinya ini apa? Sebagai ideologi nasional. Yang kedua, fungsi Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Yang terakhir, yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu kedudukan Pancasila sebagai negara adalah Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Akan tetapi, Pancasila diangkat dari nilai dari adat istiadat,
kebudayaan, serta religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya apa nih? Yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ya, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, manusia senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur memiliki tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar yang abadi dalam hidup manusia. Nah, seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidup manusia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, ya. Yaitu Pancasila telah ditemukan kembali oleh bangsa Indonesia setelah lama terpendam pada masa penjajahan Barat, ya. Yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Yaitu Pancasila mendorong nilai-nilai dan norma-norma yang oleh orang bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, baik dan tepat bagi bangsa Indonesia sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Menurut Presiden Soeharto, ya, di dalam pidato di depan sidang DPR, ya, pada tanggal 17 Agustus 1967, cita-cita luhur negara RI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila, sehingga Pancasila mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, ya, sampai situ saja materinya. Nanti kita lanjut minggu depan, ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan materinya bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.